mungkinlah berbohong kejadian Magelang itu. Saya sekali lagi mohon maaf yang mulia. Saya harus pertaruhkan pangkat dan jabatan saya hanya untuk kebohongan kejadian terhadap istri saya yang mulia. Dalam hidup saya mungkin bukan penyesalan, tapi pembelajaran bahwa saya harus lebih hati-hati. Dalih dan pembelaan disampaikan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan. Hakim sempat mencecar Putri soal peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang yang disebut Sambo sebagai motif pembunuhan Yosua. Namun Hakim menyebut peristiwa Magelang ilusi karena tak ada saksi serta bukti sebab Putri menolak divisum. Tak hanya soal pelecehan seksual, Hakim juga mencecar Putri karena merasa janggal jika dirinya tidak melihat mayat dan darah Yosua. Padahal posisi kamar Putri tak jauh dari lokasi pembunuhan Yosua. Saya sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga, saya menangis karena saya bingung ini ada apa. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Waktu Ke samping, waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Mohon maaf? Lihat darah ada? Tidak. Tidak ada. Tidak yang mulia. Lihat mayat? Tidak yang mulia. Tak hanya Putri, Ferdy Sambo juga masih berkelit terkait perintah menembak Yosua. Sambo menyebut dirinya hanya memerintahkan untuk menghajar Yosua. Sambo juga membantah ia menembak Yosua. Namun Hakim merasa janggal karena hasil otopsi ada 2 peluru tak bertuan yang berada di tubuh Yosua. Menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu yang mulia. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa pekan depan. Sebelumnya, jaksa mendakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan pasal pembunuhan berencana untuk kematian Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang tuntutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pekan depan, apakah bantahan dari terdakwa Sambo dan Putri bisa meringankan tuntutan? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan kuasa hukum Yosua, Martin Simanjuntak. Selamat sore, Mas Heri, Bang Martin. Salam sehat. Selamat sore. Kita ke Pak Heri dulu. Pak Heri, bisa jadi pertimbangan jaksa soal bantahan yang disampaikan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Walaupun banyak dari bantahan itu juga kejanggalannya karena berbeda dengan kesaksian terdakwa lain. Pak Heri. Oh ya, mohon maaf ini sinyal saya agak terputus ya. Menurut saya begini, apa yang disampaikan oleh terdakwa adalah memang hak hukumnya ya. Jadi kita hargai, kita hormati, dan begitu juga pastinya hakim akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika ini dikaitkan dengan fakta-fakta lain dan bertentangan, maka tentu ini akan menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh jaksa dalam hal menuangkannya dalam tuntutan ya. Karena sesuai dengan pasal 13 KUHP, bahwa jaksa ini kan tugasnya selain dia nanti sebagai pelaksana dari pidana, eksekutor perkara pidana, tapi juga sebelumnya dia adalah melakukan penuntutan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Nah, dalam hal ini
kita melihat ada beberapa keterangan yang kurang sesuai. Dan bahkan kita berterima kasih sekali dengan majelis hakim ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang rasanya sebenarnya titipan dari banyak orang yang menonton jalannya persidangan. Misalnya, apakah ketika ada keterangan dari Kuat, dari Ricky Rizal yang tidak terlalu mengetahui adanya tembakan dan yang menembak, pertanyaan dari misal salah satu hakim, Pak Morgan, itu menurut saya bagus sekali. Ketika ini dikonfirmasi langsung dengan orang yang dekat dengan Eliezer ketika berada di TKP, yaitu Pak Sambo. Ditanya jika ada suara letusan, itu kira-kira di dalam rumah yang sudah dilakukan tempat pemeriksaan perkara setempat oleh majelis hakim, itu ditanyakan kepada Pak Sambo, dijawab ketika ada orang yang berada dekat situ, dengar nggak suara tembakan misalnya. Dan dijawabnya adalah seharusnya mendengar. Dan seharusnya mendengar ini terkonfirmasi langsung dari mulutnya Pak Sambo. Nah, ini kan yang paling sulit ketika menggali satu keterangan yang diharapkan jawabannya memang sudah dikaitkan dengan Oke. Oke, Pak Heri, kita ke Bang Martin dulu. Kita dengar tanggapan Bang Martin soal Verdi Sambo di persidangan juga terus membantah pernyataan dari para terdakwa lain dan juga pertanyaan hakim dan jaksa. Lalu Putri Chandrawati juga terus dengan narasi pelecehan seksual atau bahkan lebih fatal dari pelecehan seksual kata Sambo dan juga menangis di persidangan. Apakah ini kira-kira akan mempengaruhi tuntutan jaksa nantinya? Oke, saya akan buka pernyataan ini pertama kali ya dengan mengedepankan rasa kemanusiaan ya. Karena apapun itu, apapun yang sudah mereka lakukan, mereka ini tetap manusia yang harus kita hargai hak asasi manusianya. Saya sepakat dengan yang Pak Heri sampaikan tadi bahwa mereka punya hak untuk membela dirinya ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah hak terhadap pembelaan dirinya itu serta-merta harus diterima oleh para penegak hukum yang lain dan juga publik gitu ya. Nah, saya melihat bahwa Verdi Sambo itu tujuannya adalah satu. Dia mau menghilangkan ya ataupun mau menghindari dari unsur perencanaan. Dia sudah mengakui kalau masalah 338 ya. Jadi jika ada yang mengatakan Verdi Sambo bisa bebas, saya pikir ini harus diperiksa ini keahliannya gitu, entah dia ahli hukum atau ahli nujum gitu ya. Jadi Verdi Sambo sendiri pun dia sudah rela untuk dihukum, yaitu menurut dia versi dia 338. Nah, namun apakah adil apabila Verdi Sambo itu hanya dihukum 338 walaupun fakta peristiwanya berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, dan juga petunjuk yang mengatakan sebaliknya bahwa dia ini sebenarnya sudah ke arah pasal 340. Saya pikirnya tidak adil juga. Oleh karena itu kami menghimbau hakim nantinya dan juga jaksa berani ya menuntut dan memutus sesuai dengan fakta yaitu pasal 340. Lalu Putri Chandrawati ini sampai saat ini dia mendalilkan bahwa dia diperkosa. Dia tidak tahu kenapa dia diikutsertakan dalam persidangan ini. Ya, dua hal itu yang paling penting. Nah, yang jadi poin penting adalah ketika orang diperkosa, apakah bisa hanya melakukan sebuah klaim? Kan tidak bisa. Nah, dia sudah melakukan hak konstitusionalnya dia dengan apa? Melaporkan di Jalan Duren 3 ya, walaupun peristiwanya itu cuma halusinasi gitu dan didukung oleh ahli yang menjadi ahli juga dalam laporan kami gitu yang diikutsertakan tanpa konfirmasi. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang buruk apabila ketika pelaporannya sudah di SP3 namun mereka masih meresonansi terjadinya dugaan kekerasan seksual di tempat lain. Nah, ini kan harusnya mereka menggunakan pasal 39 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, apabila ada dugaan kekerasan seksual harus segera melapor ke Dinas PPA atau UPPT PPA ataupun kepolisian. Ini kan mereka nggak lakukan. Baik. Kenapa sih nggak lakukan, laporin lagi aja. Jadi Oke, Bang Martin, itu juga yang disesali oleh terdakwa Verdi Sambo tidak mengajak istrinya untuk melakukan pemeriksaan visum dan juga pelaporan. 30 detik ya. Nah, begitu mengenai peran tidak aktif, Putri Chandrawati itu harus paham bahwa dia aktif. Lihat kemarin di persidangan CCTV ya, ada panggil begini Kuat ke lantai 3. Lalu fakta yang tidak bisa dia bantah adalah ketika pasca selesai penembakan, ya, dia mengganti bajunya dari legging menjadi celana hot pants. Itu kapan dia lakukan? Dia lakukan itu serta-merta tanpa diinstruksikan Verdi Sambo. Berarti Putri sudah mengetahui skenario untuk pembunuhan itu dan memuluskannya dengan apa? Dengan mengganti celana gitu loh. Demikian, terima kasih. Oke, kita ke Mas Heri. Mas Heri, kalau tidak ada CCTV yang memperlihatkan Sambo
menembak dan juga PC yang membantah dia melihat atau tidak mengetahui ada pembunuhan dan juga bahkan tidak melihat jenazah Yosua ketika ia meninggalkan Duren 3. Ini apakah bisa jadi pertimbangan jaksa di penuntutan nanti? Ya, saya yakin Mas bahwa di banyak perkara lain di Indonesia Raya ini juga bukan hanya perkara Pak Sambo yang minim bukti begitu ya, tapi juga bisa terungkap kemudian dan juga diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, kita ingin menjaga logika akal sehat saja, bahwa ketika ada hal-hal yang memang tidak langsung gitu ya, kita tidak mengatakan sebagai direct evidence, tapi mungkin ini bentuknya adalah indirect evidence, maka ini bukti yang tidak langsung dari yang ingin dibuktikan itu harus lewat fase yang lain. Nah, ini saya rasa perlu ketelitian saja. Jadi bukan berarti bahwa hal itu mutlak harus ada, karena ketika ada dalam proses pembuktian dan menjalankan satu pemeriksaan perkara pidana, memang hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi persoalan dalam hal pembuktian sesungguhnya. Tapi saya tadi katakan bahwa bukan berarti hal ini juga sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan cara tadi, kalau kita lihat dalam teori ada namanya makan bubur panas ya. Jadi makan bubur biasa kalau dalam hal ini panas, nggak bisa langsung dimakan di tengah, biasanya dari samping dia. Apalagi kalau kita lihat 4 orang yang ada di Magelang, itu juga 4 orang yang ada di TKP di mana almarhum Brigadir Joshua tewas kan. Nah, ini jadi ada korelasi dari perjalanan kemarin kemudian ada di TKP akhir. Nah, ini tinggal digali saja peristiwanya. Kita memang tidak boleh juga langsung menjustifikasi bahwa si A pasti bersalah karena dia berada di TKP. Tapi bagaimana kemudian menggali keterangan itu ada teknik-tekniknya sendiri. Dan saya lihat kemarin apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, nah kita nggak usah menyoal kuasa hukum lah ya, tapi karena ini kan ingin membuktikan bahwa benar ada tidaknya peristiwa itu. Kemudian juga dari majelis hakim, itu banyak hal-hal yang kemudian bisa dibuktikan secara perlahan adanya anomali lah. Kalau kita lihat ada anomali ini, ada melawan hukum umumnya alam yang ada. Misalnya tadi kalau mendengar sesuatu, Ricky Rizal misalnya lebih memilih untuk mencari suaranya Romer dibandingkan ketika dia mendengar keputusan yang jelas itu di dekatnya dia. Oke. Nah, saya rasa ini kan hal-hal penting puzzle yang perlu untuk dikumpulkan, kemudian nanti silahkan hakim menilai apakah at the end of the day-nya dikatakan bahwa ini enggak. Ya, Mas Heri, kalau Verdi Sambo kan juga terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ini. Kira-kira apakah ini juga bisa dilihat oleh jaksa penuntut umum nantinya untuk memperberat tuntutan kepada Verdi Sambo dan juga terdakwa lain? Ya, intinya dalam proses pembuktian, pemeriksaan keterangan dari masing-masing terdakwa ini kan sebenarnya menentukan masa depan masing-masing terdakwa ya. Pastinya seorang penasihat hukum akan menyampaikan bahwa lebih baik jujur daripada misalnya memberikan keterangan yang belit-belit ya. Apalagi kalau keterangan yang tanpa didasari oleh fakta. Karena seakan-akan itu nanti akan lebih sulit lagi untuk kemudian mengcover semua keterangan yang sudah ada. Jadi menurut saya kembali lagi dalam konteks ini adalah keterbukaan, dan kalau hakim menilai, kan yang berhak menilai semua keterangan di persidangan ini bukan saya ya, tapi hakim ya. Tapi hakim tentunya punya pakem bahwa dia sudah sebenarnya bertanya itu, sekali lagi saya yakin bukan pertanyaan yang kosongan. Jadi dia sebenarnya sudah pelajari perkara ini jauh sebelum perkara ini disidangkan. Jadi perkara itu sudah dibaca, kemudian sudah tahu poin-poin mana yang ingin dibuktikan terkait dengan dakwaan jaksa. Dan pertanyaan itu yang diberikan itu sebenarnya mereka juga sudah punya pilihan jawaban. Yang kira-kira kalau dalam situasi seperti itu jawaban terbaiknya apa sih begitu kan? Nah, sehingga ketika out of track, ya mungkin ditanggapi dengan senyum, ada yang ditimpali, ada yang kemudian dicecar lagi. Nah, ini bagaimana? Mas Heri, singkat saja mungkin pernyataan ataupun bantahan dari terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini tidak akan berpengaruh banyak kepada penuntutan oleh jaksa nantinya? Kalau kita lihat dari substansi keterangan, sepertinya memang tidak ada yang berubah jauh ya, Mas ya. Tapi yang menarik itu adalah ada kalimat tadi yang dicuplik oleh Kompas TV terkait pembelaannya Pak Sambo misalnya. Pak Sambo katakan bahwa saya tidak mungkin berkata atau berskenario bohong untuk hal itu karena ini mempertaruhkan reputasi jabatan saya. Itu kan seakan-akan ingin menggugah, nggak mungkin dong saya melakukan ini padahal saya tahu ini merugikan kehidupan saya. Dan yang terakhir closingnya dari Bu Putri katakan bahwa
saya ke depan akan lebih berhati-hati. Padahal yang ditanya menyesal atau merasa bersalah atau tidak, tapi itu tidak dijawab kan. Yang dijawab hanya menggunakan kata tadi, seakan-akan memang saya ada di sini di kursi pesakitan ini bukan karena kesalahan saya, bahkan saya nggak Oke. tahu. Jadi ini hakim perlu sangat berhati-hati dan kita berharap hakim juga bijak sana dalam memutuskan sehingga keadilan substantifnya kepada semua pihak Oke. itu dapat. Oke Mas Heri, kita ke Bang Martin. Bang Martin, pekan depan kita akan mendengar apa tuntutan dari jaksa kepada terdakwa. Singkat saja, bagaimana sikap keluarga terkait dengan bantahan para terdakwa khususnya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Yang pertama, sikap keluarga ya sangat menyesali karena kenapa di kesempatan terakhir ini kan sebenarnya kesempatan untuk meringankan mereka. Ya, walaupun kami sudah banyak melakukan asis dan mengajak mereka untuk segera bertobat, tapi tidak bertobat. Ya biarkanlah hukum negara ini yang mungkin nanti akan mengasihi ataupun menegaskan kepada mereka bahwa tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum pidana secara ilegal gitu ya. Nah yang kedua, saya kok yakin ya dengan penundaan penuntutan Richard Eliezer kemarin di hari Rabu ya, yang itu adalah bagian dari penegasan kepada dari jaksa bahwa jaksa itu sudah yakin siapa intelektual dadernya gitu loh. Nah, menurut saya intelektual dadernya itu adalah orang yang akan dibacakan tuntutannya pada tanggal 17 Januari 2023 nanti di hari Selasa. Dan saya juga yakin ya, jaksa dalam hal ini yakin bahwa Richard Eliezer adalah sebagai justice collaborator. Jadi Ya, mungkin kita yang tentunya pasti akan akan mendapatkan keringanan. keluarga tentu juga tuntutan semaksimal mungkin ataupun memenuhi rasa keadilan menurut keluarga terhadap Brigadir Yosua. Bang Martin Simanjuntak. Terima kasih Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, dan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah berbagi di Kompas Petang.